Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Ibu dengan anak-anak Ibu kelas 11 SMA atau MA. Pada video kali ini kita akan membahas menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, yaitu berupa contoh soal dan pembahasan. Sedangkan untuk materinya silakan Ananda lihat pada link yang sudah Ibu tuliskan di deskripsi. Mari kita lihat soalnya. Nah, contoh soal, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut ini dengan mengarsir daerah yang benar. Nomor 1 ini soalnya, ini nomor 2. Nah, mari kita pindahkan ke lembaran kerja kita. Soal sudah Ibu pindahkan. Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut ini dengan mengarsir daerah yang benar. Jadi yang diminta caranya mengarsir daerah yang benar. Cara menjawab, langkah pertama kita buat sumbu koordinat. Jadi silakan Ananda buat sumbu koordinat. Kalau dari angka-angkanya nih, maka sumbu koordinat kita adalah sumbu koordinat pada kuadran 1. Sumbu koordinat sudah kita buat seperti ini ya. Nah, sekarang Ananda perhatikan soal. X tambah Y kecil sama 6. Untuk titik potong, maka yang pertama, titik potong dengan sumbu X jika Y-nya 0. Berarti ini 0. Berarti X-nya 6. Nah, kita perkirakan dari angka kita berarti di sini 6. Ya. Nah, Ibu tulis di sini, ini titiknya, berarti 6. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu Y. Jika X-nya 0. Nah, berarti Y-nya 6. Nah, berarti Y berada sekitar sini, 6. Nah, Ananda tariklah garis melalui dua buah titik ini. Kita tarik garis melalui dua titik ini. Nah, ini dia garisnya. Ini boleh diperpanjang. Ya. Ini juga boleh Ananda perpanjang. Garisnya adalah X tambah Y sama dengan 6. Ya. Nah, sekarang untuk uji titik X tambah Y kecil sama 6. Uji titiknya 0. Ya. Uji titiknya 0, maka ini 0 kecil sama 6. Ini benar apa salah? Berarti benar. Maka daerah yang ada titik 0,0 ya, berarti daerahnya benar, berarti ini benar. Ya, paham? Coba Ananda perhatikan. Kalau dia positif, ini kan positif ya, ini positif, maka di sini kan ada kecil sama 6 kan? Kan ada kecil sama 6. Nah, berarti daerahnya itu kecil dari 6. Nah, kalau pada garis bilangan ini 6, berarti daerah yang kecil dari 6 mana? Sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Iya, berarti di sebelah kiri. Nah, boleh seperti itu kalau kita sedang ujian. Boleh saja, tidak ada masalah ya. Nah, maka ini kita arsir. Ananda arsir terus. Nah, arsiran ini
disarankan panjang ya, jangan kecil-kecil ya. Karena nanti tidak kelihatan mana yang arsirannya keempat dari ketidaksamaan kita. Sekarang fungsi yang kedua, itu ketidaksamaan yang kedua. X-nya berarti ini jadi 0, tambah 2Y, berarti 2Y besar sama 3, berarti Y-nya berapa? Sama-sama kita bagi 2, berarti Y-nya 3/2. 3/2 itu adalah 1/2. Berarti Y-nya 1/2. Nah, kurang lebih di sini adalah 3. Maka 3/2 kurang lebih di sini ya. Nah, di sini adalah 3/2. Nah, sekarang untuk titik yang satu lagi, untuk mencari yang di X, Y-nya 0. Ya, berarti X-nya 3. Maka 3 berarti berada di sini ya. Di sebelum 6, yaitu di tengah-tengah. Nah, sekarang Ananda hubungkan. Nah, kita hubungkan. Nih. Nah, ini boleh Ananda perpanjang. Ini. Nah, boleh Ananda perpanjang. Berarti namanya X tambah 2Y sama dengan 3. Yang merah ya. Ananda perhatikan. Nah, ini diperhatikan. Ini positif, maka untuk daerah besar dari 3, tentu ke kanan 3. Yaitu 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Nah, berarti yang kita arsir sebelah atas. Nah, silakan Ananda arsir. Nah, berarti nih, ya. Nah, sekarang untuk X, ya, X besar sama 2. Cara menggambar X besar sama 2, maka lihat titik X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2, berarti di sini 1, tentu di sini 2, ya. Nah, ini dia. Maka yang dikatakan X sama dengan 2, ya, kita ambil X 2. Kita tarik garis sejajar sumbu Y. Itu cara membuatnya ya. Nah, ditarik garis sejajar sumbu Y. Nih ya. Kita beri nama X sama dengan 2. Nah, X besar sama 2 berarti besar dari 2. Besar dari 2 berarti sebelah kiri atau sebelah kanan? Tentu di sebelah kanan. Nah, kita arsir yang kanan. Kita arsir yang kanan. Nah, sekarang itu yang pertidaksamaan yang keempat.
Yang keempat, cara membuatnya sama dengan X besar sama 2. Yaitu kita ambil X-nya 4. Berarti sekitar di sini ya. Ini 4, di sini 5 ya. Nah, untuk angka itu Ananda harus seimbang. Ya. Tidak boleh sembarang tulis. Jadi walaupun tidak Ibu tuliskan berarti di sini 1. Jadi Ananda harus pandai memperkirakannya. Tidak boleh 2, 3, lalu 4 Anda di sini tidak boleh ya. Atau dekat sekali ke sini tidak boleh. Atau di tengah-tengah tidak boleh. Karena di sini 3, 4, tentu sini 5, berarti 4 di sini. Ananda tarik garis sejajar sumbu Y. Jadi kalau dia X, narik garis sejajar sumbu Y. Ya. Nah, ini dia. Ananda beri nama X sama dengan 4. Nah, untuk daerah arsirannya X kecil sama 4. Berarti dari 4 ini yang kecil dari 4 ke kiri atau ke kanan? Ya, berarti Ananda benar ke kiri ya. Kita arsir ke kiri. Nih, ke kiri. Nah, selesai kita menggambarkan 4 buah pertidaksamaan ya. Yang mana daerah penyelesaian adalah yang berisi arsiran 4 warna. Berarti ada warna hitam, ya, ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna biru. Jadi Ananda lihat gambarnya baik-baik. Nah, berarti daerahnya nih ya. Kalau ini masih hijau enggak ada sini ya. Nah, berarti daerahnya sini Ibu beri warna kuning ya. Nah, sampai sini. Ya. Nih. Nah, dari sini nih. Dari sini berarti mana? Coba dilihat baik-baik. Berarti ini ada di sini ada hitam, ada merah, ada biru, berarti lanjut ya. Nah, berarti sini ya. Nih. Ya kan, ini biru. Ini biru. Sini merah masih masuk. Di ke bawah tidak sampai sini ya, tapi sampai sini. Lalu naik ke atas. Lalu dari sini. Nah, ini dia. Daerahnya ya. Ini masuk, yang sedikit ini masuk ya nak ya. Coba diperhatikan, kan ada biru, ada hitam, ada merah, ya, ada hijau. Berarti masuk ya, tidak berhenti sini tapi lanjut ke bawah. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian kita. Nah, maka yang kuning inilah daerah kita. Nah, maka daerah penyelesaian kita adalah yang garis kuning ini ke dalam. Ya. Nah, kita warnai. Silakan Ananda warnai.
Nih daerahnya kuning, kita beri nama. Ini A, ini B, C, dan D. Nih sudah Ibu rapikan ya. Jadi jawaban kita daerah penyelesaian adalah daerah A, B, C, D yang berwarna kuning. Ya. Nah, berarti daerah penyelesaian yang ini ya. Ini daerah penyelesaian A, B, C, D. Itu kalau membuat bidang tentu sampai kembali ke A karena ini daerahnya. Nah, sekarang kita bahas contoh yang kedua. Nah, kita bahas contoh yang kedua. Ini sudah Ibu pindahkan ya. Nah, kita mengarsir daerah yang benar tadi ya. Nah, langkah pertama kita buat sumbu koordinat. Ini sudah Ibu buat sumbu koordinat. Nah, cara membuat sumbu koordinat yang pas dengan soal kita lihat ini. Kalau ini kita tutup, berarti Y-nya 4. Karena 3 kali 4, 12. Berarti Y ketinggiannya 4 nanti. Lalu, kalau kita tutup ini, berarti sumbu X kita, yaitu panjangnya 6. Ya. Nah, kalau ini kita tutup, berarti ketinggian Y kita negatif 6 ke bawah. Makanya kita panjangkan ke sini. Kalau ini yang kita tutup, berarti X kita 3. Berarti ada dalam ini ya. Nah, begitu cara kita membuat sumbu koordinat yang pas dengan soal. Sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama, ini Ananda tutup. Kenapa bisa ditutup? Karena dijadikan 0. X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti ini kan hilang. Berarti 3Y sama dengan 12. Berarti sama-sama kita bagi 3. Berarti Y-nya 4. Nah, maka di sini 4. Ya. Nah, sekarang Y-nya yang kita tutup. Y-nya yang kita tutup. Kenapa? Karena Y-nya dianggap 0. Ini 0, maka 2X sama dengan 12. Berarti X-nya sama-sama kita bagi 2. X-nya 6. Nah, kalau 6 berarti di sini kurang lebih di sini 4. Ya. Kurang lebih ya di sini 4. Maka ini 2. Maka kita letakkan di sini 6. Nah, ini dia. Nah, kita hubungkan kedua titik ini. Kita buat garis. Ya. Nah, di sini. Ini boleh diperpanjang. Kita beri nama 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, sekarang menentukan daerahnya. Kecil, berarti kecil dari sini. Kecil dari ini berarti daerahnya sebelah kiri ini atau sebelah bawah. Jadi bukan sebelah sini. Berarti daerahnya sebelah sini ya. Kita arsir. Kalau Ananda ragu, silakan uji titik.
Silakan Ananda arsir. Ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, Ananda tutup ini. Ananda tutup ini, kenapa bisa ditutup? Karena kita menganggap X-nya 0. Untuk membuat garis, anggap X-nya sama dengan 0. Lalu yang satu lagi, anggap Y-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh 2 titik. Nah, ini Ananda anggap 0. Berarti Y sama dengan 6. Berarti ada negatif, berarti Y-nya min 6. Nah, maka min 6. Nah, di sini ada min 6. Ya. Nah, sekarang Ananda tutup Y. Min Y ini Ananda tutup. Karena dia dianggap 0. Berarti 3X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? 3 kali berapa yang 6? 3 kali 2. Berarti di sini 6. Maka 2 di sini ya. Nah, memperkirakan ini harus pas ya, supaya gambarnya bagus. Ananda hubungkan. Ya. Nah, ini boleh diperpanjang. Ini boleh diperpanjang. Kita beri nama 3X kurang Y sama dengan 6. Ya. Nah, sekarang untuk uji titik, karena dia negatif, nah kita uji titik. Jadi jangan kita ceroboh di sini, karena ini negatif. Kalau tadi yang ini boleh langsung, kecil adalah di sebelah kiri 6. Ya. Tapi untuk pertidaksamaan kita yang kedua, kita harus hati-hati karena ada negatif. Nah, untuk anak-anak ibu, setiap ada hitungan dengan negatif, itu Ananda harus hati-hati. Nah, kalau untuk bentuk ini, maka kita lakukan uji titik, karena nanti kita bisa keliru. Ya. Nah, uji titik, kita cari di sini, uji titik. Nah, uji titik adalah titik yang tidak ada di garis ini. Ibu ambil 0,0 karena itu yang paling mudah ya. Nah, maka 3 kali 0 kurang 0 besar sama 6. Ini 0 tambah ini 0 dikurang 0. Ini 0 dikurang 0 besar sama 6. 0 besar sama 6. 0 besar sama dari 6 nih benar apa salah? Salah. Ya. Salah. Berarti daerahnya salah ya. Kalau salah berarti 0 ini tidak. Berarti 0 bukan daerahnya. Kalau 0 bukan daerahnya berarti di sebelah sini. Ya. Nah, kita arsir. Kita arsir. Pertidaksamaan yang ketiga, X besar sama 0. Nah, X besar sama 0 berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Ya, berarti ini dia. Nah, maka ini adalah X sama dengan 0. Ya. Nah, daerahnya X besar sama 0. Berarti ini garisnya, maka daerahnya sebelah kanan yang besar dari 0. Yang besar dari 0 berarti sebelah kanan. Nah, kita arsir.
Nah, arsirnya harus panjang ya, sesuai dengan kawan-kawannya yang sudah kita arsir. Supaya nanti kelihatan warnanya sebanyak pertidaksamaan kita. Nah, sekarang yang keempat, Y besar sama 0. Berarti Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Yaitu pada pembelajaran sebelumnya sudah Ibu terangkan. Nah, berarti di sini kita beri nama Y sama dengan 0. Nah, untuk daerahnya Y besar sama 0 berarti yang besar dari 0 daerahnya ke atas kah atau ke bawah? Nah, yang besar dari 0. Nah, yang besar dari 0 adalah ke atas. Nah, kita arsir ya. Kita arsir. Mengarsirnya sampai ke daerah yang lain. Nah, 4 pertidaksamaan sudah selesai kita gambarkan, maka yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang memiliki 4 warna. Karena kita menggunakan 4 warna. Yang mana daerahnya? Ya kita lihat, ini baru 2, ini 3, maka ini yang 4. Ini masih 3, ini 3. Ya. Nah, maka yang memiliki 4 buah arsiran, nah adalah ini. Nih. Ya. Nih. Nah, nih. Jadi ini yang memiliki 4 macam warna. Jadi yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang terdiri dari 4 warna ini ya. Nah, kita warnai. Berarti yang hijau ini daerah penyelesaian kita. Kita beri nama A, B, C. Nah, supaya rapi ini kita hapus ya. Jadi daerah penyelesaian adalah daerah A, B, C yang berwarna hijau. Nah, berarti yang warna hijau ini penyelesaiannya untuk nomor 2. Saran Ibu, sewaktu Ananda menonton video pembelajaran ini, Ananda juga langsung mengerjakannya. Sehingga Ananda dapat mengikuti langkah per langkah. Insya Allah Ananda akan mudah memahaminya. Nah, demikianlah. Semoga Ananda lebih mahir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.